Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas episode 1 sampai 6 Arc Windara. Kalau begitu, simak saja video berikut. Salam perkenalan, Bobo Boy. Maripos, salam perkenalan. Bobo Boy, fase 2! Di awal kita diperlihatkan Gopal yang diculik oleh seseorang yang bernama Maripos. Hal itu karena Gopal dihipnotis oleh sosok kupu-kupu yang menghampirinya. Jadi ia disandra di dalam kepompong Maripos buat. Bobo Boy yang berada di Kokotiam bersama Feng dikirim pesan kalau Gopal ini disandra oleh Maripos. Jadi Bobo Boy harus mengikuti kupu-kupu tersebut untuk dapat ke lokasi yang dituju, di mana Bobo Boy dibawa ke taman untuk menemui Maripos. Maripos yang sudah menunggu pun senang karena kedatangan Bobo Boy yang sudah menurutinya. Dia bisa ke bumi dikarenakan mendengar kabar kalau Bobo Boy ini berhasil mengalahkan Retaka, sang penguasa elemental. Lalu Maripos meminta untuk menyerahkan kuasa elemental Taufan agar Gopal ini bisa dibebaskan. Namun Bobo Boy menolak saja karena Feng diam-diam menyelinap untuk menyelamatkan Gopal. Namun ketahuan. Karena sudah ketahuan, Feng langsung menyerang Maripos. Terjadilah pertarungan di udara antara Maripos dengan Feng. Sementara itu, Bobo Boy yang menyelamatkan Gopal malah diserang dari belakang. Feng pun di sini mulai marah menyerang Maripos secara bertubi-tubi hingga menjebaknya. Saat ditusuk oleh Feng, Maripos ini mempunyai kuasa ilusi yang bisa membelah dirinya jadi banyak kupu-kupu. Dengan keadaan lengah, Feng ini bisa dilumpuhkan oleh Maripos. Lalu Bobo Boy bertukar ke kuasa Halilintar untuk menyerang secara bertubi-tubi dengan pedangnya. Tapi Maripos bisa mengelabuhi dengan ilusi bergandanya yang bisa menjadi banyak. Bahkan serangan hujan tombak Halilintar saja bisa ditepis oleh dibasan kipas Maripos, membuatkan Bobo Boy juga terpental. Lalu Bobo Boy berpikir untuk melawan angin dengan angin, maka muncullah kuasa Taufan. Dengan kuasa Taufannya mampu mengimbangi kuasa angin Maripos. Walaupun dengan kuasa ilusi berganda, Taufan ini bisa menyerang balik dengan benar. Dengan kuasa Taufan yang dahsyat, ia bisa mementalkan seluruh ilusi Maripos. Nah, uniknya di sini saat adu kekuatan dengan kuasa Taufan, ini malah menggunakan papan luncurnya untuk menghentak angin. Saat mulai di luar kendali, datanglah sosok yang menghentikan mereka, yaitu Kuputri. Dia dikenalkan sebagai penguasa elemental Biyung, yang dimana pertarungan Bobo Boy dan Maripos sebagai uji coba kuasa Taufan Bobo Boy. Setelah ditanyakan mengenai keinginan Kuputri untuk kuasa Biyungnya kembali, Bobo Boy agak kaget juga mendengarnya. Memang bukan tanpa alasan, Kuputri ini datang jauh-jauh untuk mengembalikan kuasanya kembali. Hal itu karena ada sesuatu yang menimpa Windara, yang merupakan planet asal Kuputri. Setelah berbincang-bincang, nampaknya Bobo Boy belum ingin mengembalikan kuasanya. Kau memang memaksa aku. Elemental Fusion. Bobo Boy, Supra! Kita mulai dulu dari episode 2, di mana Adudu memperbaiki replikasi teleportasi lewat Bagogo, yang dimana diberikan harga manis di awal tapi pahit di akhir. Tapi ya walaupun Boy pergi ke Windara, sepertinya Adudu ini ingin sekali ikut serta juga ke sana. Berarti nanti akan menyusul lewat replikasi teleportasi. Lanjut kita ke kemampuan Kuputri. Selain ia penguasa elemental Biyung, kita juga diperlihatkan kemampuan lain dari Kuputri. Yang pertama adalah telepati, di mana ia bisa memproyeksikan keadaan lewat pikiran seseorang. Jadi ia bisa menceritakan kepada Bobo Boy dan kawan-kawan soal konflik Windara. Dengan telepatinya juga ia bisa berbicara lewat pikiran yang disalurkan dengan antenanya tersebut. Jadi ini juga menjawab kenapa saat Biyung ini lepas kendali, ketika itu Kuputri bisa berkomunikasi untuk mengendalikannya. Yang kedua adalah kemampuan penyembuhan atau regenerasi. Diperlihatkan saat Yaya dan Ying tumbang, dia bisa menyembuhkan luka yang dialami mereka berdua. Lalu selain itu, dengan pemulihan di dalam kepompong, ia juga bisa menyembuhkan dirinya dan mengawetkan dirinya menjadi awet muda. Oke, lanjut kita ke serangan kapal angkasa General, di mana mereka masuk lewat cangkuk ditancapkan ke kapal angkasa Kuputri. Jadi Bobo Boy dan kawan-kawan harus mencabut cangkuk tersebut. Namun karena Gopal malah banyak bicara dan takut dengan Kalkatoa, jadi malah memperburuk keadaan. Para dua jenderal ikut masuk untuk menjemput Kuputri, yang nantinya akan dibawa ke Ramos. Di sini Maripos menolak permintaan mereka. Terjadilah pertarungan Bobo Boy dan kawan-kawan melawan General dan Kalkatoa. Di awal Bobo Boy dan kawan-kawan melawan semua Kalkatoa di sini sampai mereka tumbang. Dan Gopal bisa menembak menjadi kue. Lalu si Bella di sini melawan Yaya dan Ying yang memang kekuatannya mirip mereka berdua tapi jauh di atasnya.
Jadi Yaya dan Ying tumbang dengan gampang di hadapannya. Sementara Cikala langsung menembakkan jeritannya ke Boboiboy dan Feng untuk mementalkan mereka. Saat semuanya sudah tumbang, Boboiboy mulai terpojok, tapi si Bella di sini malah meremehkan mereka karena terlalu lemah. Lalu Boboiboy yang tidak terima langsung fusion menjadi Boy Supra. Dengan cepatnya Supra langsung menyerang jenderal tersebut dengan pedangnya sampai terpental. Lalu adu tembakan dengan Cikala yang dimana Supra mengeluarkan kuasa maksimalnya yang menyebabkan Cikala terpental sampai menabrak kapal angkasanya sendiri. Karena menggunakan fusion terkuat dan kuasa maksimalnya, Boboiboy jadi melemah jam kuasanya. Jadi memang kuasa fusion Supra sangat kuat. Tapi di samping itu menguras kekuatan Boboiboy. Tapi di sini si Bella masih bisa bertahan dengan serangan Supra walaupun ia terkena pedang Supra dan berhasil menghindari serangan tembakan Supra. Ia masih bisa berdiri dengan kuat. Memang benar-benar kuat si Bella ini sampai kawan-kawan Boboiboy harus menghalaunya. Saat Boboiboy, Feng dan Ku Putri ingin kabur lewat pot, Ku Putri ini malah diserang dari belakang dan mengirim pot tersebut, di mana mereka akan dikirim ke area kampung Kepaku dekat pertambangan. Saat mereka sudah terhempas ke sana, Boboiboy masih memikirkan Ku Putri yang tertangkap tadi. Kalau saja ia tidak bimbang mengembalikan kuasa beliungnya ke Ku Putri dengan cepat, mungkin tidak akan tertangkap Ku Putri ini. Boy, kuasa 3. Kenapa jadi tahap pertama je ni? Urusan planet ni bukan urusan kau. Dimana setelah membeli microchip di Bagogo dengan harga mahal ternyata rusak. Jadi, Adudu memikirkan cara lain dengan mencari informasi di sebuah kilang Newbot, yang dimana ini merupakan arc selanjutnya setelah Windara, yaitu arc Gentar. Dimana Adudu akan mencari microchip di kilang Newbot dan akan bertemu Power Spera Codebot yang bakal menjadi akar masalah di arc tersebut. Nah, Adudu di sini masih bisa membuka teleportasi untuk menyusul Boboiboy, tapi secara manual lewat bantuan komputer miliknya, yang dimana ia teleport ke suatu tempat gelap. Apakah ini sudah di kilang Newbot atau mereka sudah berada di istana Ku Putri? Nah, lanjut kita ke kawan-kawan Boboiboy. Nah, setelah mereka tumbang, Maripos di sini ditumbuk dengan keras oleh si Bella dan kawan-kawannya cuma pasrah saja. Kita diperlihatkan kalau Cikala ini digendong oleh prajurit Krakatoa yang mungkin saja nantinya ia bisa pulih. Setelah Maripos sadar, ia melihat kapal angkasanya yang sudah rusak karena dikendalikan oleh Yaya dan Ying. Memang agak aneh di sini, padahal kan masih ada Gopal yang bisa kendalikan. Nah, mereka sepertinya tidak jauh dari lokasi Boy dan Feng. Nah, lanjut kita bahas mengenai jam kuasa Boboiboy yang turun tingkat. Setelah Boboiboy ini masih nekat berpecah menjadi 3, hasilnya memang menjadi tahap 1. Namun, selain itu, kekurangan lainnya, dia malah makin pelupa. Tapi, tidak seperti biasanya, di mana ia lupa namanya sendiri menjadi Ahmad Sobri, dan juga Feng yang menjadi Robert Chan. Bahkan mendeskripsikan yang lainnya saja, kuasa angin ini malah salah kepada penduduk kampung Kepaku. Ya mungkin ini efek sudah kehabisan tenaga dan juga berpecah terlalu jauh, jadi seperti ini. Kita lanjut ke datangnya Muskida ke kampung Kepaku, di mana tujuannya sendiri untuk mencari pekerja untuk tambang, yang dimana anak-anak di sana malah harus dipaksa juga untuk bekerja. Benar-benar kejam juga memang Ramos ini, sudah serakah masih juga belum puas. Alhasil Boboiboy yang sebelumnya bersembunyi akhirnya muncul untuk menyelamatkan mereka. Namun di sini Muskida aneh sekali, padahal ia yang tahu adanya Tuan Ku Putri dan merencanakan penangkapannya, tapi dia sendiri tidak kenal dengan Boboiboy dan Feng. Selain itu memang Muskida nampaknya kuasanya tidak ditampilkan, malah setelah Krakatoa kalah ini nampaknya panik dan ingin kabur, padahal yang turun tangan di sini cuma Feng dan Boboiboy angin saja. Jadi dengan ketidakberdayaan Muskida, ia dipukul dengan pemukul alat dan terpental jauh. Hal ini berbanding terbalik di komik, di mana Muskida ini memang diperlihatkan kekuatannya yang menyulitkan musuhnya dengan mata-mata, namun di animasi ini sepertinya di nerf. Harusnya bisa dikeluarkan kekuatannya, walaupun kuasa Boboiboy ini turun tingkat karena masih seimbang. Setelah masalah beres, memang kita tidak diperlihatkan nasib dari pekerja tambang di sana. Apakah memang sudah bebas begitu saja karena Muskida dan Krakatoa sudah kalah, atau apakah masih harus dibebaskan? Karena setelah itu kawan-kawan Boboiboy menyuruh untuk cepat berkumpul dengan yang lain.
di mana Bobo Boy dan kawan-kawan bagi tugas masing-masing, berpecah menjadi 3 bagian, di mana Feng dan Gopal akan pergi ke ruangan perisai Kupuri. Feng membawa kunci masuknya yang diberikan oleh Tok Liam, karena ia merupakan penjaga ruangannya tersebut. Kunci tersebut akan semakin terang apabila lokasinya sudah dekat. Jalan menuju ke sana dihadang oleh Krakatoa, sehingga Feng dan Gopal lewat atas melalui cicak bayang. Dengan cicak bayang tersebut, Feng dan Gopal bisa melalui prajurit Krakatoa. Saat sudah di depan pintu tersebut, terdapat kendala yaitu kunci tersebut jatuh ke dalam ruangannya. Nah, kebetulan sekali di dalam ruangan tersebut ada Adudu dan Prop yang sebelumnya teleport. Saat mengambil kunci tersebut, terdapat gangguan oleh Prop dan Adudu yang mengira itu adalah hantu. Makanya saat pintu tersebut terbuka, mereka langsung kabur dan membawa kotak yang berisikan armor perisai. Nah, setelah Feng dan Gopal ini masuk, memang ia melihat armor yang sangat banyak dan terlihat ada armor yang nantinya dipakai oleh Bobo Boy. Setelah didapatkan, Feng membawa armor dan senjata tersebut melalui cicaknya. Alhasil malah ketahuan karena cicaknya jatuh keberatan membawa barang tersebut. Nah, saat diserang oleh Krakatoa, datanglah Yaya dan Ying menggunakan kapal rondal Krakatoa yang menabrak di hadapan Feng dan Gopal. Bukan tanpa alasan mereka ke sana, karena sebelumnya ia disuruh berjaga dan tidak boleh menerbangkannya lagi. Tapi mereka berdua mendengar pemberitahuan dari Muskida, yang dimana sebenarnya Bobo Boy akan dijebak saat sampai di penjara tersebut. Benar saja, saat sudah sampai di sana, Muskida ini menyamar jadi Kuputri. Lalu ia dihadapkan dengan satu jenderal baru, yaitu Karumbang, yang katanya merupakan jenderal yang paling setia dengan Kuputri. Namun katanya dia sudah tewas di pertarungan dulu. Nah, kenapa Karumbang ini bisa muncul lagi dan malah menyerang Maripos? Kemungkinan besar ia sudah mati, lalu dikendalikan oleh cokmar cahaya milik Ramos. Terlihat dari Muskida memerintahkan dia untuk melawan Bobo Boy dan Maripos. Jadi dia tidak mendengar Maripos dan tidak berbicara sama sekali, cuma meraung. Di sini Bobo Boy berubah ke kuasa gempanya untuk melawan Karumbang. Namun Karumbang ini memang sangat kuat dan besar, jadi gempa mudah dikalahkan. Bahkan kuasa kipas libas Maripos bisa diterobos, yang menyebabkan mereka berdua ditanduk sampai pingsan. Nah, setelah mereka bangun, dia dibawa ke ruangan tahta Kuputri. Kita diperlihatkan para jenderal berkumpul di sana, namun jikalau di sini tidak terlihat, mungkin masih pingsan. Nah, diperlihatkan juga Kuputri yang sudah dibaluti jaring dan asid. Nah, ini mungkin merupakan ulah Karantular, peliharaan Ramos, agar Kuputri ini tidak bisa melawan. Sepertinya memang Ramos tidak ingin cara baik-baik dan akan melakukannya sendiri. Lalu Muskida memperkenalkan Maharaja Ramos yang dimana yang memiliki Porspera Lembot dan satu Porspera baru. Apakah Porspera ini ada hubungannya dengan kuasa Kuputri? Karena dijelaskan Ramos ini menginginkan kuasa Kuputri, yang berarti kuasa Kuputri nanti akan diambil yang dimana untuk menjangkau pikiran rakyat Windara secara luas. Diperjelas lagi juga Ramos mempersilahkan Bobo Boy menyimpan kuasa beliungnya, tapi dengan syarat ia harus kembali ke bumi untuk tidak ikut campur dengan rencananya. Ramos ini sepertinya gila tahta dan kuasa. Makanya ia ingin lebih banyak memperkerjakan rakyat untuk mengeruk sumber daya Windara untuk kepuasan dia sendiri. Namun tidak peduli dengan urusan luar planet Windara. Hanya kamu saja yang boleh kalahkan dia. Hidupku, saya tak mampu. Untuk Windara!
Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas episode 6 final yang akan datang, merupakan akhir arc Windara. Kalau begitu simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari kemunculan Ksatria Windara, di mana Boboiboy yang masih bersikeras untuk menyelamatkan Kuputri. Hal itu membuat Ramos marah, menyebabkan Karumbang melempari Boboiboy. Namun di waktu yang tepat, kawan-kawan Boboiboy datang untuk mencegahnya. Terlihat keren sekali saat Boboiboy ini dipakaikan armor Windara oleh tangan Bayang Feng. Dengan sigap, Boboiboy bisa menahan lemparan Karumbang tersebut dan dapat melemparnya kembali. Karena memang motif baju perisai Boboiboy adalah semut, makanya ia bisa mengangkat beban berat dengan ringan. Lalu yang lain seperti Yaya bermotif kepik, mempunyai sayap untuk terbang dan juga perisai yang bisa digenggam kedua tangannya. Untuk Ying sendiri motifnya adalah lebah, di mana ini malah seperti Vespira yang tidak ada. Dia memiliki sayap untuk terbang dan juga penyengat di bagian kaki untuk menusuk lawannya. Yang terakhir ada Gopal dan Feng yang terpaksa harus berbagi baju perisainya karena seharusnya ada 5, tapi karena sebelumnya Adudu ini mengambil salah satunya, mereka harus bergabung. Nah, semoga saja baju perisai yang diambil Adudu bisa dimunculkan di akhir arc Windara, karena agak kurang kalau dipakai di luar arc Windara. Mengingat ini sudah final episode juga. Nah, di sini Ramos tidak tinggal diam. Ia memanggil seluruh Kalkatua dari luar untuk mengepung Boboiboy dan kawan-kawan. Boboiboy di sini berubah ke kuasa taufannya. Tidak hanya motif bajunya saja yang berubah, tapi pedangnya juga ikut berubah. Untuk kali pertamanya, Boboiboy Taufan ini menggunakan pedang. Ia bisa menghentakkan pedangnya agar musuh bisa terhempas dengan tebasan Taufan. Setelah mengalahkan Kalkatua, kini Boboiboy dan kawan-kawan semakin dekat untuk menyelamatkan Kuputri. Namun mereka dihadang oleh jenderal yang berkumpul. Di samping itu, Muskida diperintahkan untuk mempercepat rencananya untuk menggunakan kuasa telepati Kuputri. Di sini, Gopal dan Feng dihadapkan oleh Jenderal Karumbang yang sebelumnya ditanduk oleh mereka. Kini ia bangkit dengan mementalkan mereka. Sementara itu, Yaya, Ying, Maripos, dan Boboiboy akan melawan si Bella dan Cikala. Di mana Cikala sendiri sepertinya sudah tidak sekuat di awal, mungkin karena pemulihan juga. Jadi, jeritannya bisa ditahan oleh perisai Yaya, lalu dipentalkan dengan tetakan pedang Taufan dan juga tendangan Ying yang membuatkan Cikala ini terpental jauh dari istana. Lalu tinggal menyisakan si Bella yang melawan Yaya dan Ying. Di sini pada awalnya mereka masih kesusahan melawan si Bella dengan kuasanya masing-masing. Bahkan ia juga bisa dipentalkan dengan gampang, namun masih bisa bertahan karena baju perisai tersebut. Setelah si Bella ini sombong terhadap mereka, Yaya memberikan serangan kejutan dengan kelajuan yang diberikan oleh Ying. Jadi adu tumbukan mereka jadi seimbang yang membuatkan mereka unggul dan bisa mementalkan si Bella dengan kombonya sampai keluar istana Kupuri. Sementara itu, Boboiboy dan Maripos akan menyelamatkan Kuputri dari Muskida yang sedang mencoba untuk menguasai telepatinya. Kesalahan Boboiboy terbesar di sini adalah berubah ke kuasa duri yang awalnya untuk memanjat ke atas. Namun setelah melihat Gopal dan Feng, malah kuasa duri ini menjadi beban Gopal, yang dimana ia memecut Gopal untuk berlari dengan kencang. Namun saat sudah dekat, untungnya Feng ini berhasil terbang tinggi sehingga Karumbang menabrak dan terjebak di pintu tersebut. Untungnya di sini dibantu oleh Yaya dan Ying yang menyarankan Feng dan Gopal ini membuatkan ketapel karet. Lucunya mereka menuruti permintaan Yaya dan Ying karena kata-kata perempuan tidak pernah salah. Yang benar saja setelah diinstruksikan duri, ia dilempar dengan kecepatan dan kekuatan tinggi, jadi bisa menghantam Karumbang sampai tumbang. Di episode kali ini, Yaya dan Ying ini sangat menggendong sekali. Sementara itu, Muskida berhasil menyalurkan kuasa pikiran ke Kuputri, yang menyebabkan seluruh rakyat Windara hampir dikendalikan oleh Muskida. Namun, Maripos dengan sigap bisa menghalau dengan menjatuhkan Muskida dan lampu bot, sehingga Kuputri ini bisa selamat. Namun, tidak sampai situ saja, Ramos yang sebelumnya mengantisipasi jika semuanya kalah, yang merubah diri Ramos menjadi kepompong untuk berevolusi menjadi lebih kuat. Nah, di sini Karumbang yang sudah sadar memperingatkan mereka untuk kabur. Kini sudah terlambat karena Ramos ini sudah memerangkap Boboiboy dan kawan-kawan dengan jaring laba-labanya. Lalu di sini Ramos memperlihatkan wujud barunya yang sangat mengerikan, di mana ia bergabung dengan Karantular, menjadikan ia memiliki sayap yang besar dan bagian bawah Karantular. Wujud ini disebut Ramos Beast, yang dimana seperti di kehidupan nyata, kalau Ngengat atau Rama-Rama ini mengepakkan sayapnya ke laba-laba, maka laba-laba akan terkecoh dengan sayapnya tersebut, sehingga dianggap predator yang lebih besar. Sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu menghadapinya. Untuk Windara!
sekian lama kuasa 7 ini absen dan terakhir kali muncul di movie pertama, kali ini ia muncul kembali dengan menggunakan armor Windara menjadi semut kuasa 7. Nampaknya memang ada yang memegang pedang, ada juga yang tidak. Dengan kuasa 7 tersebut, Boboiboy bisa mengkombokan berbagai macam elemental. Diawali dengan duri yang menghalangi penglihatan Ramos yang menutup kepalanya dengan jaring. Lalu gempa yang memerangkap Ramos dengan tangan gempanya. Setelah itu muncul kuasa Blaze dan Ice yang menyemburkan api dan ice untuk membuatkan sejuk dan panas. Disusul juga dengan semburan taufan yang membuatkan Ramos makin kesakitan dan dilanjutkan dengan tetakan halilintar dengan pedangnya yang berkali-kali. Saat ingin ditutup oleh tembakan Boy Solar, Ramos ini tidak tinggal diam saja, ia memberontak yang membuatkan seluruh elemental terpental. Jadi tembakan penamat solar tadi malah salah arah yang membuatkan rusak istana Kupuri. Boboiboy tumbang dan harus disembuhkan oleh Kuputri. Selagi disembuhkan, ia ingin mengembalikan kuasa beliung, namun tidak cukup waktunya. Lalu ia dinasihati sebagai penguasa elemental. Pastinya banyak rintangan yang harus ia lewati. Lalu saat bertanya bagaimana kuasa beliung ini didapatkan, Boboiboy di sini malah didorong Kuputri untuk jatuh ke dalam pusaran ribut taufan tersebut, di mana ia menuntun Boboiboy lewat telepati. Yang dimana ini mirip sekali Hangkasa yang diajari Kuputri untuk bertahan dalam ribut taufan tersebut, dimana Boboiboy harus bertenang untuk tidak terbawa arus ribut taufan tersebut, yang dimana pada akhirnya ia menyerap kuasa ribut taufan di istana Kupuri untuk menjadi perubahan kecil, yaitu Boboiboy Beliung, dimana kuasa beliung muncul dengan menaiki kepak beliung dan juga memakai topi yang terhembus angin. Perawakannya sendiri ia sangat ceria dan juga lincah, jadi saat pertarungan ia selalu tertawa seperti orang kesurupan dan juga dapat menghindar dengan gampang. Bahkan ia sempat menggunakan jurus ilusi Maripos. Lalu ia menggiring Ramos keluar istana untuk menghajar balik dengan kepak beliungnya. Dengan kepak beliungnya ini, ia bisa mengempaskan angin yang sangat kencang dan bisa dinaiki seperti sapu terbang untuk menghindar. Setelah diserang secara terus-menerus, Ramos ini semakin marah dan mencaci Boboiboy yang langsung dibalas dengan serangan akhir, di mana ada bayang-bayang Boboiboy Beliung dan juga Retaka. Jadi Ramos seperti ketakutan melihat hal itu. Serangan tersebut sangat bertubi-tubi sampai Ramos ini jatuh ke bawah dan berhasil dikalahkan. Hal yang ditakutkan pun telah tiba setelah ia tertawa terus-menerus. Kuasa beliung ini semakin kelamaan menjadi hilang kendali. Ia sampai merusak istana Kupuri kembali karena kuasanya terlalu kuat. Jadi dari dalam bawah sadar, Kuputri ini menenangkan Boboiboy yang semakin tidak terkendali. Ia dinasihati untuk mengawal kuasanya dan sambil dipakaikan topi. Kuputri di sini menyuruh untuk melepaskan kuasa beliungnya saja untuk bisa kembali normal. Yang dimana setelah Windara selamat, ia masih berniat untuk mengembalikan kuasa beliungnya. Namun ditolak oleh Kuputri dengan satu syarat, jika Windara kembali diserang, Boboiboy ini harus membantu Windara. Nah, di sini Boboiboy harus belajar dengan kuasa beliungnya untuk memaksimalkan pengendalian tahap 3-nya.